Setelah redup di dunia politik dengan posisinya yang enak di Komisaris Utama Pertamina, tiba-tiba saja menjelang pemilu 2024 ini, Ahok bersuara dengan menyebut orang pintar ngomong. Publik menilai itu ditujukan kepada Anies Baswedan, rivalnya di 2017. Rupanya belum move on di kekalahan 2017, hingga tak heran 5 tahun Anies Baswedan memimpin Jakarta selalu diserang pengikutnya. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Jadi kita nggak bicara yang mengarah ke politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong bekerja. Iya, itu kita syukur. Kita bersyukur. Pak, boleh nggak Pak? Siapa yang dimaksud oleh Ahok 5 tahun memimpin orang pintar ngomong? Itu disampaikan dalam reuni relawan Pilgub 2017 di Mall Cilandak, Tun Square, Jakarta Selatan, Minggu 6 November 2022. Banyak yang menyebut itu ditujukan pada Anies Baswedan yang sekarang santer diberitakan karena telah menjadi baca pres dan mendapat sambutan hangat dari warga Medan 4 November lalu. Lantas, apa maksud Ahok menyindir Anies Baswedan? Apakah bakal maju di Pilgub 2024 nanti? Atau memang diarahkan pada pencapresan Anies Baswedan dengan framing hanya pintar menata kata itu? Sejumlah netizen justru mengungkap fakta beberapa perkataan Ahok yang berbanding terbalik. Bukankah Jakarta ribut di tahun 2016 akibat dari ulah kata-katanya? Pernah juga kata Ahok, BUMN harus memberi untung pada APBN, kalau tidak bubar. Udahlah, gak pandai menata kata, gak pandai pula kerja. I'm song nih orang, kata netizen dengan menyertakan video sesumbar Ahok itu. Nggak ada lagi cerita APBN yang duit kepada BUMN. Yang ada BUMN masih store duit kepada APBN dong. Masa tiap tahun mesti disuntik? Yang nggak beres ya dibubarin atau digabung gitu. Saya optimistis ini bisa jalan ini. Ya 7 bulan juga udah mulai kelihatan kok. Gue udah bilang kalau nggak gue bubar. Gue berhenti nih gue bilang nih. Lantas, bagaimana dengan Pertamina? Ia juga pernah mengatakan, merem saja Pertamina untung, yang diberitakan oleh beberapa media. Kini, setelah Pertamina mengalami kemelut, malah mengeluh, sering disalahkan. Padahal dia bukan orang nomor 1 penentu harga BBM. Ia di urutan kelima katanya, malah menyalahkan orang lain. Jika itu bukan pintar ngomong, mau dikatakan apa? Jika singgungannya adalah soal pintar menata kata, nendang banget, kata netizen yang satu ini. Foke yang cuma ingin bekerja 10 tahun jadi gubernur Jakarta dijegal dan dihakimi se-Indonesia karena lebih memilih orang dari luar Jakarta yang berkata banjir dan macet mudah diatasi. 2 tahun kemudian sudah khianat terhadap amanat warga Jakarta. Pada kesempatan yang baik saya sampaikan bahwa Jokowi dan Basuki komit untuk memperbaiki DKI dalam 5 tahun. Bukankah semua ini tak lepas dari pintar menata kata janji? Banjir dan macet Jakarta mudah diatasi dari luar Jakarta. Dan bahkan setelah ingin menjadi presiden, banjir juga dikatakan bisa diatasi katanya. 60-65% persoalan Jakarta ini adalah yang pegang peranan justru pemerintah pusat. Saya berikan contoh 13 sungai besar yang ada di Jakarta yang berasal dari atas, dari Bogor dan lain-lain menuju ke Jakarta. 13 sungai itu semuanya kewenangan pemerintah pusat. Dan di 13 sungai inilah 90% air itu mengalir dan
menjadikan masalah di Jakarta. Saya tidak bisa sebagai Gubernur DKI ngomong di Bogor, meminta-minta di Bogor, nggak bisa. Atau apalagi memutuskan sesuatu yang di wilayah atas. Namun nyatanya, banjir Jakarta terus berlanjut hingga kini, bahkan hampir selesai 2 tahun menjadi presiden. Namun demikian, istilah pintar ngomong itu hanya diarahkan pada Anies Baswedan. Meski faktanya, Anies tak hanya pintar berbicara, tapi juga pintar menata kota. Sudah fakta, kerja dingin Anies Baswedan telah menjadikan Jakarta mengalami perubahan besar. Tol ukurnya, survei membuktikan 80% lebih masyarakat Jakarta puas dengan kepemimpinan Anies Baswedan. Tapi bisa saja musuh politik Anies Baswedan merasa takut dengan narasi api dari Anies Baswedan hingga terus menyerang soal cara ia berbicara. Artinya, selain prestasi yang tak bisa ditandingi dari Anies Baswedan, public speaking Anies yang api juga tak bisa disaingi. Apalagi publik sudah cerdas, bisa menangkap apa yang dikatakan. Pesan kata-kata Anies Baswedan memang dahsyat. Tak hanya warga Jakarta, daerah lain juga tahu siapa Anies Baswedan. Itu bisa dilihat bagaimana sambutan warga saat Anies Baswedan datang ke Medan. Masa yang menyambut Anies Baswedan menyemut, mulai dari terminal kedatangan bandara, di luarnya, sampai parkiran, bahkan sepanjang jalan yang dilalui oleh Anies Baswedan. Ingat, di sini Anies Baswedan datang bukan sebagai pejabat negara. Dia tidak menggunakan fasilitas negara sama sekali. Meskipun dia pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, tapi masa jabatannya sudah selesai. Dia datang ke Medan sebagai seorang warga negara biasa. Namun sambutannya sangat luar biasa. Siapa presidennya? Siapa partainya? Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Kita tunjukkan kita bisa merubah untuk Indonesia. Begitulah orasi Anies Baswedan saat bertemu relawan. Sambutan riuh mereka ini membenarkan prediksi bahwa Anies Baswedan meski sudah tak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia akan tetap mendapat sambutan hangat masyarakat daerah di luar Jakarta. Sementara di pihak lain, para pengkritik Anies mulai mengalami kemelut akibat ulah 2 pentolan mereka, Ade Armando dan Eko Kuntadi. Ade Armando mendapat kecaman setelah pernyataannya dinilai memainkan isu agama dalam persaingan capres antara Anies dan Ganjar Pranowo. Tak hanya dari pendukung Anies, Ade Armando juga mendapat komentar miring dari sejumlah pengkritik Anies dan menyebutnya terjadi pergeseran di bagian kepala atau error. Bahasa itu muncul dari Abu Janda, kawan Ade Armando, sesama pengkritik Anies Baswedan, terkait dengan pernyataan Ade Armando yang disebut berbau politik identitas. Sejak digebukin, kayaknya ada yang geser dikit di kepalanya Ade Armando. Agak error dia, jelas Abu Janda. Dia pun heran dengan Ade Armando karena ketakutan Anies akan menang dan menyarankan agar Ade Armando fokus dengan prestasi Ganjar Pranowo dan tidak menyinggung terkait politik identitas.